Kalimantan Tengah darurat narkoba. Halo teman podium, Kalimantan Tengah saat ini menghadapi krisis serius terkait peredaran narkoba. Kabar tentang penangkapan bandar dan penyalahgunaan narkoba semakin sering muncul, menandakan betapa seriusnya masalah ini. Bukan hanya sebagai ancaman individu, tapi juga menghancurkan tatanan sosial dan masa depan generasi muda. Terbaru, Polda Kalimantan Tengah, tepatnya Polres Lamandau, berhasil menggagalkan penyeludupan 50 kg narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Keberhasilan pengungkapan ini terjadi saat jajaran kepolisian melakukan kegiatan patroli rutin pada Selasa 8 Oktober 2024 lalu. Dalam pengungkapan kasus ini, kepolisian mengamankan seorang kurir berinisial W yang mengaku berasal dari Kalimantan Barat dan berencana menuju Kalimantan Selatan dengan membawa muatan jerigen yang ternyata berisi sabu-sabu. Para bandar narkoba kini semakin cerdik menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari penegakan hukum. Seperti pengungkapan tadi, yakni menggunakan muatan jerigen untuk mengelabuhi petugas. Modus-modus lain yang umum digunakan adalah penyeludupan melalui jalur darat dan sungai, memanfaatkan wilayah hutan yang sulit dijangkau. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi juga meningkat, yang memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Medio 1 Januari hingga 11 Oktober 2024, Polda Kalimantan Tengah telah berhasil mengungkap 523 kasus tindak pidana narkoba. Pengungkapan tersebut melibatkan Direktorat Reserse Narkoba dan Satres Narkoba Polres jajaran. Penting untuk menyadari bahwa masalah narkoba bukan hanya isu kriminal, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, aparat tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada program rehabilitasi dan pencegahan. Kerjasama antar pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Namun, tindakan tegas aparat masih sering terasa lamban. Penangkapan bandar narkoba dan penyelidikan kasus seringkali dianggap kurang optimal. Media pun seringkali menyoroti kasus-kasus besar, sementara banyak pengguna narkoba yang membutuhkan dukungan dan rehabilitasi. Inisiatif yang lebih berani dan cepat dari aparat dibutuhkan agar masyarakat merasa aman dan percaya bahwa pemerintah serius dalam menangani krisis ini. Keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba menciptakan siklus kematian yang tak terputus. Meski aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran narkoba, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Peredaran narkoba masih saja ada, bahkan intensitasnya mengkhawatirkan. Selain mengancam nyawa pengguna, narkoba juga membawa malapetaka bagi orang yang terlibat dalam peredaran narkoba. Tak sedikit mafia, bos, bandar, hingga kurir dihukum mati. Jika terlibat dalam peredaran narkoba, maka sama saja mengantar nyawa. Banyak pihak mendesak adanya langkah preventif yang lebih efektif, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba perlu ditingkatkan. Sudah saatnya kita bersatu untuk mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam menangani krisis ini. Investasi dalam pendidikan dan rehabilitasi serta penguatan penegakan hukum adalah langkah-langkah yang harus diutamakan. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan generasi muda kita terperosok dalam dunia yang gelap ini. Kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Darurat narkoba di Kalimantan Tengah memerlukan perhatian tindakan serius dari semua pihak.
lemahnya penindakan hukum mungkin menjadi faktor utama dalam meluasnya peredaran narkoba di Kalimantan Tengah. Meskipun banyak operasi penangkapan yang dilakukan, sistem hukum yang tidak tegas serta kurangnya kerjasama antar instansi membuat bandar terus beraksi. Reformasi menyeluruh diperlukan dalam penegakan hukum dan pendekatan komprehensif untuk mencegah peredaran narkoba demi menyelamatkan generasi mendatang.